lagi nyari varian yang baru aja. Oke, ya sudah. Mudah-mudahan Anda mungkin masih jalan bisnisnya dan tidak ada kendala. lagi. Debbie Anissa, Ya, Pak. Zaini. Iya, Pak. Debbie Anissa. Apa bisnisnya Debbie? Furnitur, Pak. Apa? Furnitur. Nggak kedengeran. Furnitur, Pak. Oh, furnitur. Itu Ya. punya Anda sendiri atau punya orang tua? Punya saya, cuman sistemnya nggak PO, Pak. Jadi Berarti udah berjalan berapa lama? Udah 2 tahun, 2 tahun setengah. 2 tahun. Nggak ada kendala yang berarti ya? Kendalanya cuma di bagian produksi doang, Pak. Jadi gimana ya? Kan kerja sama gitu sama mebel. Kerja sama-sama mebel. Nah, di tingkat produksinya itu kurang bukan produksi kurang sendiri. maksimal. Bukan produksi Belum ada sendiri. modalnya, Pak. Soalnya kan kalau furnitur itu kan modalnya pasti puluhan juta. Jadi kita kerja sama dulu mebel gitu. Ya. Jadi mebelnya kurang ini, Pak, kurang kompeten. Jadi kualitasnya itu kurang gitu. Sekarang masih kualitasnya struggle kurang. gitu Kenapa aja, bisa ini? Ya. Tidak ada tenaga ahlinya. Soalnya tenaga ahli ada, cuman dia itu gini loh, Pak. Dia tuh kerjanya sendiri. Sudah coba mengiklankan kemana saja? Sudah coba mengiklankan ke tempat yang lain? Kenapa, Pak? Sudah mencoba untuk mengiklankan ke tempat yang lain? Bukan di tempat yang sebelumnya, misalnya tempat sebelumnya Anda hanya tidak membuat web, misalnya Anda hanya mengiklankan di Tokopedia, sudah mencoba untuk mengiklankan tempat lain? Enggak sih, Pak, soalnya kendala pengiriman juga. Soalnya kan kalau misalnya itu kan barangnya barang berat gitu, kalau dikirim keluar kota kita belum bisa, paling kita di wilayah masih dalam Purwakarta saja. Iya, kita ada program gratis ongkir kalau daerah Purwakarta kita anterin. Anda coba bisa menghubungi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di Purwakarta dan coba Anda iklankan di situ. Biasanya ada kerjasama yang bisa terjadi, misalnya furnitur atau kerajinan. Karena kan selama ini saya tidak melihat yang kerajinan seperti yang Anda lakukan. Kalau furnitur kan biasanya itu bisa kerjasama, furnitur, buci, itu kan salah satu unggulan yang ada di Purwakarta tuh. Nah, Anda coba daftarkan ke sana, biasanya akan mendapatkan solusi. Itu deh. Ya, Pak, mungkin nanti setelah menyesuaikan masalah yang Erika, mana Erika? Ada ya. Oke, siapa yang belum di absen? Pak, saya belum di absen, Pak. Saya, Pak. Pak. Anda kelas apa, Reza? Saya kelas pagi, Pak. Tapi kemungkinan absennya ada di sore, Pak. Belum diganti sama akademik. Reza Juanda Ridwan. Apa bisnis Anda dari tugas yang saya berikan, Reza? Saya sih dari kopi botolan itu, Pak, yang dijual online. Sekarang masih? Sekarang enggak sih, Pak. Kemarin kan sempat diajak kerjasama sama teman buat bikin kafe. Sempat diajak ini sih, Pak, kerjasama sama teman buat bikin kafe. Nah, dari tempatnya kurang strategis, Pak. Makanya dari sekarang saya mau cari tempat lagi, Pak, yang lebih strategis. Oh, gitu. Oke, terus berusaha ya. Jangan putus asa. Siapa lagi? Dinar, Pak. Asep Sandi. Ya, Pak. Ya. Apa bisnis Anda, Asep? Yang waktu tugas Bapak makan cuti, Pak. Jadi nggak ngerjain. Sempat ngerjain setengah semester. Itu furniture, Pak. Oh, kenapa berhenti? Pindah ke yang lain, Pak. Pindah yang ke yang lain. Oke. Mudah-mudahan tetap berjalan. Siapa lagi yang belum dipanggil? Okta, Pak. Dinar, Pak. Okta. Apa bisnisnya Okta? Kemarin hijab, Pak. Sekarang mau nyoba piscok aneka rasa gitu, Pak. Oh, gitu. Tapi nggak ada kendala yang berarti ya? Dari modal sih, Pak, kendalanya. Oh, dari modal. Ya, Anda kan bisa meneruskan dulu sebetulnya kalau misalnya kendalanya dari modal ya. Saya pernah bicara sama Anda. Ketika Anda bisa berjualan online itu, Anda cukup bermodalkan gambar saja kan bisa. Kalau misalnya dari gambar sudah ada order, Anda kan bisa maklun ke yang lain.
Itu salah satu trik supaya Anda misalnya kehilangan modal, Anda tidak punya modal, Anda bisa maklun saja dulu. Jadi Anda menjualkan produk orang lain yang Anda paham. Jadi Anda bisa ngambil produknya dari yang lain. Dari situ Anda bisa mendapatkan selisihnya, selisih harganya gitu. Ya. Iya, Pak. Ya, oke. Ada lagi setelah Okta? Dinar, Rianto. Pak. Rianto. Apa bisnisnya Rianto? Anda kelas apa Planning Rianto? aja. Saya tidak ketemu absen Anda. Oh, ada nih, sore A, pagi sore. Oke, Rianto, apa bisnisnya? Kalau dulu pas tugas tuh tas, cuma baru planning aja. Belum jalan. Belum, karena waktu juga, Pak. Apa Kerja. kendalanya? Kendalanya waktu sih, Pak. Kerja, Nggak terus kerja? kuliah. Iya. Oh, oke. Ada lagi setelah Rianto? Dinar, Pak. Dinar. Dinar Lestari. Iya, Pak. Apa bisnis Anda, Dinar? Waktu itu sih bisnis makanan, Pak. Sekarang masih Cuman jalan? sekarang udah enggak. Kenapa? Enggak, kendalanya? Pak. Cuman bertahan 7 bulan. Oh, 7 bulan, waktu yang lama ya. Sekarang ke bisnis apa Iya. Anda? Masih mau lanjutin sih nanti bulan Oh, puasa, masih Pak. lanjutkan. Oke, semangat ya. Jangan putus asa. Siapa Ya, Pak. lagi setelah Dinar? Tiara, Pak. Siapa lagi sudah? Sudah semua? Tiara, Pak. Tiara. Ya. Apa bisnis Anda, Tiara? Waktu tugas kemarin keripik, Kak. Keripik, Pak. Masih Makanan. jalan? Ya. Masih ya? Tidak ada kendala ya? Juga. Tidak ada kendala? Paling gitu aja, Pak. Tergantung yang pembelinya gitu. Nggak banyak gitu yang belinya, Pak. Oh, tapi masih ada, perputarannya masih ada? Masih ya? Oke. Setelah Tiara, siapa lagi? Sudah semua? Kalau sudah, saya masuk ke materi. Saya ke materi sedikit bahwa tadi kita sudah review kegiatan bisnis yang sudah Anda lakukan secara domestik. Perbedaannya tadi secara mendasar, perbedaan antara bisnis domestik dengan bisnis internasional sudah saya katakan bahwa yang paling mendasar untuk bisnis internasional pasti melibatkan lebih dari 2 negara. Sedangkan bisnis domestik hanya 1 negara saja. Untuk bisnis internasional, dia melibatkan lebih dari 2 mata uang yang berbeda karena kegiatannya masuk sampai ke ekspor-impor, kemudian masuk ke kontrak, kemudian masuk ke franchise, waralaba, kemudian masuk ke investasi. Investasi dibagi menjadi 2, foreign direct investment, foreign portfolio investment. Foreign direct investment secara langsung orangnya datang ke negara kita untuk dia membuka usaha dan dia diam di negara kita dan melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan foreign portfolio investment orangnya tidak langsung datang ke negara kita, melainkan dia diam di negaranya tapi menjalankan bisnisnya secara online. Seperti apa? Seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Saya sudah sharekan materi di dalam Google Classroom. Silahkan kalian download dan saya akan bahas satu persatu mengenai materi kita hari ini. Dalam kegiatan bisnis, kalian catat yang kalian anggap perlu ya. Oke. Saya akan bahas dulu mengenai pengertian dari bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual produk barang atau jasa. Ini intinya dia menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Bisnis barang
adalah bisnis yang memproduksi barang yang berasal dari bahan mentah. Jadi kalau barang ya, atau komponen-komponen yang kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya berwujud. Sudah bisa dipastikan kalau produknya barang dia pasti berwujud. Bisa diraba, kemudian bisa kita rasakan manfaatnya, itu pasti barang. Dan bisa kita rasakan juga berapa lama dia bisa bertahan. Jadi kita bisa mengetahui dia produk berkualitas atau tidak mulai dari durability-nya, ketahanannya. Kalau produk yang berkualitas, dia pasti mempunyai ketahanan yang lama, durability-nya pasti lama. Minimal pasti itu. Dari ketahanannya, kualitasnya bisa dilihat dari ketahanannya karena dia berwujud. Contoh, kalau misalnya handphone nih. Handphone ini pasti produknya produk barang. Kenapa dikatakan sebagai produk barang? Karena ada wujudnya. Wujudnya ini bisa kita rasakan. Kita bisa rasakan, kita bisa mempergunakannya. Kemudian kita bisa mengetahui dia tahan atau tidak. Ketahanannya dilihat dari apa? Berapa lama masa pemakaiannya? Minimal dari situ bisa kita mengetahui bahwa dia bisa bertahan atau tidak. Dilihat dari durability-nya. Paling gampang itu. Sedangkan bisnis jasa adalah bisnis yang menghasilkan barang. Biasanya sifatnya intangible. Tidak berwujud. Contohnya apa? Contohnya jasa dokter. Apakah dokter itu berwujud? Dokternya berwujud. Tapi produk yang dihasilkannya tidak berwujud. Jasa apa lagi? Jasa pijit misalnya, massage. Dia tidak berwujud. Maka dikatakan bisnisnya itu adalah bisnis jasa. Karena intangible, tidak berwujud. Dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Yang namanya bisnis pasti ada tujuan yang akan dicapai. Saya lanjutkan lagi. Paham ya sampai sini? Dapat dimengerti. Setelah kita mengetahui bahwa bisnis dibagi dua, ada bisnis produk barang, ada bisnis produk jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Ini yang paling awal. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari bisnis, di mana bisnis menurut para ahli dari Jeff Madura, dia mengatakan bahwa bisnis adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau perusahaan dalam bentuk jasa atau barang untuk memperoleh laba. Bisnis merupakan suatu yang diciptakan untuk menghasilkan produk barang dan jasa kepada pelanggan. Ini yang dikatakan oleh Jeff Madura tahun 2001. Sedangkan Griffin dan Ebert, dia mengatakan bahwa bisnis is an organization that provide good or service in order to earn profit. Bukan profit ya, profit. To earn profit. Jadi bisnis, kegiatan, organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ini yang dikatakan oleh Griffin dan Ebert tahun 1996. Sedangkan Alan Afuah dalam bukunya mengatakan bahwa bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Jadi kalau Alan dan Afuah, dia mengatakan lain lagi, bahwa bisnis itu bagaimana kita mengubah atau bagaimana kita menciptakan uang.
dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya. Jadi dia merubah sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, untuk dijadikan barang atau jasa yang bisa dibeli atau dipergunakan oleh konsumen. Maka kegiatannya ini dikatakan sebagai kegiatan bisnis. Sedangkan Hugnes dan Kapur dalam Kustono mengatakan business is the organized effort of individual to produce and all a profit the good service that satisfies society need. The general term business refer to all such effort within an industry. Kalau kata Kapur dan Hugnes, dia mengatakan bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individual atau di organisasi untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang dikatakan Hugnes dan Kapur. Tidak jauh berbeda dari setiap ahli ini, pasti dia mengatakan bisnis adalah kegiatan untuk menghasilkan produk barang atau jasa untuk mendapatkan profit. Atau bisnis adalah bagaimana kita mengubah sumber daya yang kita miliki agar dia menjadi produk baik barang atau jasa yang bermanfaat atau memiliki nilai atau value untuk calon konsumen. Maka dikatakan business is an organization, kata dia. Bisnis adalah organisasi. Provide good or service in order to earn profit, untuk mendapatkan profit. Itu yang dikatakan oleh Griffin dan Ebert. Sedangkan Bukhari Alma mengatakan bahwa bisnis adalah kegiatan usaha atau perusahaan. Itu adalah bisnis. Saya lanjutkan lagi. Lalu kapan dimulainya bisnis? Bisnis sudah dimulai sejak zaman purbakala. Jadi ketika zaman dahulu bisnis ini sudah dilakukan. Hanya polanya saja yang berbeda. Zaman nenek moyang kita dulu bisnis dilakukan dengan cara apa? Dengan cara barter. Mereka melakukan kegiatan bisnis dengan cara tukar-menukar. Misalnya, dia menukar antara tulang dengan daging. Tulang yang dia kelola dengan cara dia mengubah tulang-tulang tersebut menjadi pisau, menjadi alat-alat dapur, untuk kemudian ditukar dengan rekan sesamanya. Ditukar dengan apa? Dengan kulit, dengan daging, dan begitu seterusnya. Berlaku sampai sekarang. Kalau maksud saya berlaku sampai sekarang, bisnis itu masih berjalan. Orang yang melakukan bisnis itu, tapi polanya berbeda. Sudah tidak ada lagi pola antara tukar-menukar barang seperti dulu. Kalau zaman nenek saya, ya saya jadi ingat, saya mohon doanya, kebetulan nenek saya meninggal kemarin. Saya mohon doa mudah-mudahan nenek saya ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi. Saya lanjutkan lagi. Kita berdoa dulu. Fi barakatil Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk doanya. Sebagian keluarga saya saat ini mungkin sedang terbang ke Pekanbaru. Kebetulan nenek saya orang Pekanbaru, jadi saya sendiri aslinya bukan orang Bandung. Aslinya memang orang Pekanbaru, ibu saya orang Pekanbaru, karena nenek saya orang Pekanbaru. Jadi sebagian keluarga saya sedang terbang ke sana. Mudah-mudahan kabarnya terakhir sih baru sampai ke bandara tadi, ke Cengkareng menggunakan pesawat. Om tante saya sudah berangkat. Malam saya sibuk untuk menyiapkan tiket mereka, jadi
Ya kalau saya sendiri sekarang saya nggak berangkat karena anak saya harus tetap sekolah, dia harus berjalan. Saya lanjutkan lagi. Oke, itu saja. Terima kasih untuk doanya. Mudah-mudahan ya. Jadi ketika ditanya kapan bisnis itu dimulai, bisnis, saya lanjutkan lagi, bisnis sudah dimulai sejak zaman purbakala. Jadi sejak zaman nenek moyang kita bisnis sudah dilakukan, cuman polanya mereka melakukan dengan cara barter. Dan pola barter itu sudah tidak dilakukan lagi sekarang, tapi dengan cara menukar dengan uang ya. Sistemnya barter juga, cuman alat tukarnya berbeda. Kalau dulu barang tukar dengan barang, kalau sekarang barang ditukar dengan uang yang bernilai. Gambaran mengenai bisnis internasional. Apa itu bisnis internasional? Gambaran mengenai bisnis internasional. Dalam bahasa Inggris, bisnis internasional adalah international business. Terdiri dari transaksi bisnis antara pihak-pihak yang berasal lebih dari satu negara. Ini yang dikatakan oleh Griffin dalam bukunya Bisnis Internasional cetakan ke-8 tahun 2015. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris. Bisnis dari kata dasar busy, yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Ini yang dikatakan sebagai kegiatan bisnis. Jadi dia sibuk ngapain? Sibuk untuk melakukan kegiatan, mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Maka kalau kita sedang berkegiatan, melakukan kegiatan apapun yang dia mendapatkan keuntungan, maka hal ini dikatakan sebagai kegiatan bisnis. Contoh, bisnis internasional meliputi pembelian material di suatu negara dan mengirimkannya ke negara lain untuk diproses atau dirakit. Mengirimkan barang atau produk jadinya dari satu negara lain untuk dijual secara retail. Membangun pabrik dari negara asing untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Atau meminjam uang dari bank di suatu negara untuk mendanai operasi di negara lain. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi seperti ini dapat meliputi individu, swasta, perusahaan individual, kelompok perusahaan atau badan instansi pemerintah. Secara historis, bisnis yang berasal dari kata busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Contohnya untuk bisnis internasional meliputi pemberian material di suatu negara dan mengirimkannya ke negara lain untuk diproses atau dirakit. Mengirimkan barang atau produk jadinya dari suatu negara lain untuk dijual secara retail. Membangun pabrik dari negara asing untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah atau meminjam uang dari bank di suatu negara untuk mendanai operasi di negara lain. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi seperti ini dapat meliputi individu swasta, perusahaan individual, kelompok perusahaan, atau instansi pemerintah. Ini yang dikatakan sebagai bisnis. Negara
Yang terlibat siapa saja, ini tergantung kita bagaimana menjalin kerjasamanya. Otomatis ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah juga. Artinya bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain yang melibatkan lebih dari 2 negara. Kita perlu mempelajari mengapa perlu dilakukan bisnis antar negara, serta hal yang dapat mendorong dan menghambat berlangsungnya kegiatan bisnis internasional. Perdagangan atau bisnis internasional merupakan transaksi antar negara yang dilakukan dengan cara tradisional, dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi tersebut, maka akan timbul neraca perdagangan antar negara atau yang dikatakan sebagai balance of trade. Balance of trade ini merupakan salah satu ciri atau bagaimana bisnis kita dilakukan. Neraca perdagangan yang surplus menunjukkan keadaan di mana negara tersebut memiliki nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor yang dilakukan dari negara partner dagangnya. Apabila keadaan lain konstan, maka aliran kas masuk ke negara itu akan lebih besar dengan aliran kas keluar. Besar kecilnya aliran uang kas masuk dan uang keluar antara negara disebut dengan neraca pembayaran atau balance of payment. Neraca pembayaran yang mengalami surplus dikatakan bahwa negara ini mengalami pertambahan devisa negara. Sebaliknya, apabila negara itu mengalami defisit neraca, apabila dia mengalami defisit neraca perdagangannya, maka nilai impornya melebihi nilai ekspor yang dapat dilakukan dengan negara lain. Negara tersebut akan mengalami defisit neraca pembayaran dan akan menghadapi pengurangan devisa negara. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat contoh berikut ini. Pemirsa, melemahnya kinerja ekspor Indonesia terus berlanjut, baik untuk ekspor migas maupun ekspor non-migas. Deputi Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, total nilai ekspor sepanjang bulan April lalu sebesar 13,08 miliar dolar Amerika atau turun 8,46%. Secara kumulatif, total nilai ekspor dari Januari hingga April tahun ini telah mencapai 52,13 miliar dolar Amerika. Meski impor turun, neraca perdagangan masih terus mencatat surplus hingga mencapai 2,77 miliar dolar Amerika. Meningkatnya surplus hingga bulan April ini disebabkan oleh turunnya impor yang jauh lebih besar. Dalam 4 bulan, penurunan impor telah mencapai 17%, menjadi sebesar 49 miliar dolar Amerika. Sementara itu, seiring dengan meningkatnya surplus perdagangan, kinerja neraca pembayaran Indonesia juga turut membaik. Perbaikan neraca pembayaran ini diharapkan bisa menopang nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil. Kinerja neraca pembayaran Indonesia terus membaik. Defisit transaksi berjalan turun dari 52,6% menjadi hanya 1,8% dari produk domestik bruto. Pada kuartal pertama lalu, defisit neraca
sebesar 3,8 miliar dolar Amerika. Ini terutama ditopang oleh surplus neraca perdagangan. Untungnya, transaksi modal dan finansial masih surplus sebesar 5,9 miliar dolar Amerika. Sehingga keseluruhan neraca pembayaran mencatat surplus 1,3 miliar dolar Amerika. Bank Indonesia Tirta Segara mengatakan surplus neraca pembayaran ini akan berdampak positif bagi pergerakan kurs rupiah. Dagang kita dengan luar negeri, ya, ekspor kita artinya lebih banyak daripada yang kita impor. Ya, dari seluruh barang gitu ya. Kalau surplus artinya kita terima devisa lebih banyak. Lebih banyak kan ada suplai devisa, suplai falas. Kita untuk impor sudah punya devisa. Seiring dengan defisit pada neraca pembayaran Indonesia, nilai tukar rupiah terus tertekan dalam 3 tahun terakhir. Dari level 11 ribuan, kurs rupiah telah anjlok ke level 13.000 per dolar Amerika. Oke. Dari contoh ini dikatakan bahwa neraca kita melakukan kegiatannya surplus. Artinya apa? Neraca pembayaran kita ini mengalami kenaikan. Ada baiknya dan ada buruknya. Kenapa? Artinya kita melakukan kerjasama atau melakukan perdagangan dengan pihak luar negeri. Berarti keuangan kita ini sehat. Walaupun banyak juga yang datang ke negara kita untuk mereka membeli produk dari kita, itu pun bagus juga. Artinya apa? Artinya kita memiliki devisa negara yang cukup atau mumpuni untuk bisa terjadinya balance of trade dan balance of payment yang dikatakan di depan tadi. Keuangan kita ini sehat. Yang tidak sehat itu bagaimana kalau tidak ada balance of trade dan tidak ada balance of payment? Tidak ada barang keluar, tidak ada barang masuk. Ini mengakibatkan keuangan kita akan memburuk. Ini salah satu yang menyebabkan bisa terjadinya inflasi atau penurunan untuk nilai mata uang rupiah. Nah, kegiatan inilah yang harus kita jaga. Kita harus tetap menjaga bahwa perdagangan ini tetap berjalan. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan pihak luar negeri tetap harus berjalan. Bagaimana caranya? Salah satunya kita harus memiliki produk yang bisa diunggulkan. Kita harus bisa melakukan transaksi perdagangan antara Indonesia dengan pihak luar negeri dan mereka mau menerima produk yang kita miliki. Saya pikir pertemuan kita hari ini saya cukupkan sekian. Silahkan kalian, tugas kalian adalah mencari neraca perdagangan Indonesia di tahun 2000, di 5 tahun terakhir. Berarti 2021, 2020, 2019, 3 tahun terakhir saja. Dan kalian lihat neraca perdagangannya itu 3 tahun terakhir. Neraca perdagangan 3 tahun terakhir untuk neraca perdagangan Indonesia. Apa yang terjadi di situ? Kalian review. Dan kirimkan jawabannya ke Google Classroom. Nanti saya siapkan satu folder di situ. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Itu tugasnya ya.